Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui Badan Hisab Ruhyat BHR melakukan pengamatan atau Ruhyatul Hilal 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu sore dengan menggunakan satu teleskop. Pengamatan hilal atau penentuan Hari Raya Idul Fitri 2025 dipusatkan di Gedung Pusat Observatorium Tengku Cidi Kuta Karang yang berada di Kecamatan Longga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Meski diprediksi hilal tidak terlihat hari ini, namun kegiatan pemantauan tetap dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Aceh guna memberi edukasi kepada masyarakat terkait kondisi hilal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tim ahli falakiyah Kanwil Kemenak Aceh dari berbagai metode dan konsep, posisi hilal diprediksi tidak akan terlihat hari ini. Bagaimana persiapan di Kementerian Agama jelang sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah? Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Haidar Faisal dari Kemenak. Apakah sudah tampak elemen masyarakat, kemudian dari BRIN, dari BMKG semuanya hadir untuk melaporkan hasil hari ini? Haidar Faisal? Ya baik Andro dan juga pemirsa, kalau dari Gedung Kementerian Agama tempat kami mengabarkan saat ini memang sejak pukul 16.30 tadi ini sudah dilangsungkan kegiatan seminar posisi hilal yang dilakukan di Auditorium Kiai Haji Muhammad Rashid di salah satu ruangan di Kementerian Agama, begitu tempat kami mengabarkan saat ini, di mana memang untuk sekedar untuk Anda tahu pemirsa, memang di dalam serangkaian kegiatan di Kementerian Agama ini terdapat setidaknya 3 tahapan yang akan dilakukan di sini. Yang pertama adalah tadi seminar posisi hilal yang saat ini tengah dilakukan, yang mana nanti lalu dilanjutkan dengan sidang isbat yang akan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah melakukan sidang isbat dan juga sudah menemukan hasilnya, barulah disampaikan di tempat konferensi pers di tempat saya mengabarkan saat ini. Untuk saat ini sendiri, Andro dan pemirsa, memang tadi saya sampaikan sedang dilakukan seminar posisi hilal, di mana dalam proses seminar posisi hilal ini biasanya dilakukan secara terbuka dan juga bisa disaksikan oleh masyarakat melalui kanal YouTube Bimas Islam TV, di mana dalam hal ini pemaparan data hisab ataupun perhitungan astronomi dilakukan oleh ahli falak yang dilakukan dari Kemenak dan juga lembaga-lembaga terkait, di mana di dalam seminar tersebut ini nantinya akan menyajikan hasil perhitungan posisi hilal di seluruh Indonesia. Data yang disampaikan mencakup ketinggian hilal, elongasi, dan juga kemungkinan visibilitas berdasarkan kriteria Mabims, yang ini adalah ketinggian 3 derajat dan juga elongasi 6,4 derajat. Untuk setelah itu kemudian juga dibahas terkait dengan analisis peluang rukyat hilal ataupun pemantauan hilal pada hari ini. Apakah hilal berpotensi terlihat ataupun tidak, itu berdasarkan atmosfer dan cuaca, nanti juga akan dibahas di dalam seminar posisi hilal ini. Untuk kemudian setelah itu Andro akan dilakukan sidang isbat setelah sejumlah perwakilan dari organisasi Islam yang ditugaskan untuk memantau hilal sudah memberikan laporannya terkait dengan apakah mereka melihat hilal ataupun tidak. Untuk kemudian setelah itu direncanakan sekitar pukul 19:05 nanti jika tidak ada kendala baru akan diumumkan di tempat saya mengabarkan saat ini untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan tadi Andro dan juga pemirsa, kami juga sudah melihat kedatangan dari Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar dan juga sejumlah jajarannya, beserta juga dengan tadi ada Ketua Komisi 8 DPR RI, yang ini adalah Marwan Dasopang, yang juga sudah turut hadir dan saat ini tengah mengikuti proses seminar posisi hilal di ruang auditorium Kiai Haji Muhammad Rashid. Tentu kita akan nantikan bersama sidang isbatnya yang akan dilangsungkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sembari menunggu pemantauan hilal yang ada di berbagai lokasi. Informasinya ada 33 lokasi yang dijadikan pemantauan hilal di seluruh provinsi Indonesia. Andro, sementara demikian.
Haidar Faisal mengabarkan langsung dari Kementerian Agama. Kami akan ajak Anda menuju ke Medan, Sumatera Utara, kemudian di Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga di Bandung, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita menuju ke Farah Manhila di Sidoarjo, Jawa Timur. Apakah sudah terlihat hilal sejauh ini Farah Manhila di Sidoarjo, Jawa Timur? Iya, Andro dan juga pemirsa, memang pantauan seluruh teman-teman atau tim dari Kemenak maupun PCNU ataupun perukyat lain yang memang hadir di Rumah Sakit Siti Hajar lantai 10 ini memang sampai saat ini masih belum terlihat hilal. Dan memang kalau kita melihat berdasarkan cuaca atau situasi yang terjadi saat ini, memang tadi sempat turun hujan, Andro dan juga pemirsa, namun sekarang sudah cukup reda lagi. Kita masih terus menunggu bagaimana kemudian nanti pada pukul 17.38 hasil dari penglihatan atau pantauan melalui teleskop yang sudah disediakan oleh pihak LFNU. Dan memang hari ini sudah dihadiri oleh sejumlah pihak yang saat ini memang sedang dilakukan rapat atau sidang begitu ya, mulai dari Kemenak, kemudian ada juga dari PCNU, ada juga dari LFNU dan sejumlah organisasi lain yang memang hadir saat ini, Andro dan juga pemirsa, yang mungkin saat ini rupanya akan membahas berkaitan dengan data hisap yang sudah dihitung. Ini memang berada di minus 1,5 derajat begitu ya, yang mana akhirnya tidak sesuai dengan kriteria 3 derajat yang memang sudah ditentukan. Dan ini mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri juga di sini, Andro dan juga pemirsa, apakah kemudian nanti ketika para perukyat di Sidoarjo ini tidak mampu melihat hilal, kemudian apakah nanti akan ada sidang lanjutan yang dilakukan di sini atau seperti apa, kita juga masih akan menunggu, Andro dan juga pemirsa. Namun kalau yang pasti yang memang saat ini terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, ini memang pantauan cuacanya ini meski mendung tapi sudah tidak turun hujan lagi. Kita berharap kita masih bisa melihat nanti kejelasannya pada pukul 17.38, karena yang kita tahu memang kriteria Mabims begitu ya, tinggi hilal ini baru bisa dihitung begitu ketika berada di minim 3 derajat dan juga dengan sudut elongasi minim 6,4 derajat. Tapi kalau misalnya mengacu pada tahun lalu ini, Andro dan juga pemirsa, di lokasi ini memang menjadi salah satu lokasi yang mampu atau yang berhasil melihat hilal dengan durasi yang cukup panjang begitu, Andro dan juga pemirsa, mencapai 16 menit mulai pukul 17.30 dengan ketinggian atau posisi tinggi hilal ini mencapai 6 derajat dari ufuk mar'i dan sudut elongasi ini mencapai 9 derajat dan sudah sesuai dengan kriteria Mabims. Jadi kita akan pantau juga hari ini apakah memang akan sama dengan penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah atau tahun lalu. Sementara itu informasi dari wilayah Sidoarjo, Andro dan juga pemirsa, kita masih mengikuti jalannya pembukaan sidang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, kita langsung menuju ke Wanasari di Medan, Sumatera Utara. Apakah sudah terlihat hilalnya, Wanasari? Iya, Andro dan pemirsa, dari anjungan lantai 9 kantor Gubernur Sumatera Utara ini, amatan Rukyatul Hilal ini sudah dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait, terutama yang mensupport alat nantinya yang akan melakukan ataupun pantauan Rukyatul Hilal pada petang nanti, yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Medan. Dari sisi timur gedung kantor gubernur di Jalan Diponegoro Medan ini, kami melihat sudah ada sedikitnya 3 teleskop beserta para ahlinya yang nantinya akan melihat ataupun melakukan pantauan hilal pada menjelang petang nanti. Selain dari pihak BMKG, kami juga tadi melihat dari pihak Kementerian Agama dalam hal ini untuk wilayah Sumatera Utara juga sudah hadir di sini untuk sama-sama melihat amatan Rukyatul Hilal. Meskipun ini masih awal begitu, karena pantauan hilal seperti biasa nantinya akan dilakukan pada menjelang petang nanti begitu. Dan untuk data yang sebelumnya sudah diinformasikan ataupun sudah dirilis dari BMKG Kota Medan untuk per hari ini begitu, tinggi hilal di wilayah Sumatera Utara masih minus 1,262 derajat dengan elongasi 1,16 derajat begitu. Dan berdasarkan kesepakatan pula, jika hilal tidak tampak maka awal bulan Komariah ini akan ditentukan dengan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Bila kita merujuk pada
pantauan ataupun amatan Ruhyatul Hilal di tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk Kota Medan terpantau begitu sulit untuk melihat Ruhyatul Hilal, tetapi cuaca sore ini kelihatannya akan mendukung untuk melihat bagaimana hilal dari wilayah Sumatera Utara, yang nantinya akan seluruh data akan dikumpulkan di kementerian untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Andro. Wan Azhari mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, lalu seperti apa pantauan hilal di Bosya, Lembang, Bandung? Sudah ada rekan kami saat ini, Endra Kusuma. Endra Kusuma, silakan dengan laporan Anda. Saat ini saya berada di Observatorium Bosca di kawasan Lembang, dan dari tadi siang hingga sore memang ini kondisi cuaca di kawasan Lembang ini memang cukup mendung, dan kondisi ini memang menyulitkan bagi beberapa pengamat, terutama dari Bosca dan dari Ormas Islam pun. Memang ada sekitar 3 teleskop ini di belakang kita ini untuk melakukan pengamatan. Jadi sejauh ini pun dari pantauan kami memang kondisi cuaca yang mendung ini, dan dari penuturan dari Profesor Denny Hariwijaya yang menyatakan bahwa kondisi saat ini memang masih di bawah ufuk, dan kondisi ini memang menyulitkan untuk pengamatan hilal ini secara rinci, dan dapat dipastikan pula karena kondisi konjungsi ini di bawah ufuk, hilal pun tidak tampak karena sudah terbenam lebih dulu daripada terbenamnya matahari, dan kondisi ini memang menyulitkan dari pengamatan, dan kemungkinan besar untuk penetapan hilal ini akan jatuh pada hari Senin. Dan dapat dilaporkan juga kendati udah ketahuan memang hari Senin ini hilal jatuh penentuan Idul Fitri, namun ada dari beberapa hasil data dari Bosca ini pun kemungkinan besar akan dilaporkan ke sidang isbat yang ada di Jakarta. Dan ada sekitar tambahan pula dari data yang dapat dari peneliti Bosca ini menunjuk bertepatan dengan tanggal 29 ini, menunjukkan bahwa elongasi bulan dan matahari dalam geosentrik merentang antara 1,2 hingga 1,6, sedangkan toposentrik sendiri merentang antara 1,5 hingga 2,6, dan ketinggian bulan merentang antara min 3,5 hingga min 1,75, dan kondisi ini kemungkinan besar untuk penampakan hilal di kawasan Bosca ini kemungkinan tidak akan muncul, mungkin begitu. Kembali ke studio. Endra, kalau untuk kondisi cuaca sendiri dari kawasan Bosca Lembang, Bandung, bagaimana pantauannya, Endra? Ini dari sore ini memang angin begitu besar dan cuaca memang cukup mendung, dan matahari pun tidak muncul. Kondisi ini memang menyulitkan beberapa pengamat terutama dari Bosca sendiri dan beberapa ormas Islam pun untuk mengamati secara langsung. Dan kondisi ini memang udah hampir 5 tahun ini kalau saya mengamatin untuk hilal ini di Bosca ini, hampir sekitar kita memang beberapa tahun ini memang kondisinya mendung terus, kita nggak kesulitan untuk penampakan hilal sendiri untuk di Bosca ini. Endra Kusuma mengabarkan langsung dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Sebelumnya ada dari Kementerian Agama, kemudian dari Medan, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih banyak rekan-rekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One. Penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Kita akan nantikan bersama dari Kementerian Agama, pemirsa.